Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Kembali berjumpa bersama saya, Prasetyo Wibowo dalam program Market Review dan akan mengupas isu-isu penggerak ekonomi Indonesia. Dan kali ini kita membahas terkait dengan industri halal di Indonesia. Bagaimana perkembangannya di tahun 2023? Langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, pemirsa, Indonesia akan segera memiliki Master Plan Industri Halal. Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah melalui Kementerian PPN Bappenas sudah memasukkan beberapa program pengembangan industri halal dalam rencana kerja pemerintah atau RKP tahun 2023. Indonesia akan segera memiliki Master Plan Industri Halal. Saat ini, Master Plan itu sudah diselesaikan dan dikoordinasikan oleh Manajemen Eksekutif Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNEKS. Direktur Industri Produk Halal KNEKS Afdal Aliasar mengatakan, mengawali 2023 ini pemerintah sudah bergerak cepat. KNEKS melalui Kementerian PPN Bappenas sudah memasukkan beberapa program pengembangan industri halal dalam rencana kerja pemerintah atau RKP tahun 2023. Afdal menyebutkan terdapat 7 proyek prioritas terkait pengembangan industri halal Indonesia, diantaranya pengembangan infrastruktur industri halal, penguatan regulasi dan fasilitasi usaha industri halal, penguatan pelaku industri halal, kerjasama internasional industri halal, pengembangan pariwisata ramah muslim, penguatan halal value chain, dan penguatan penyelenggaraan jaminan produk halal. Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas topik kita hari ini, potensi pengembangan industri halal di tahun 2023 sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Afdal Aliasar. Beliau adalah Direktur Industri Halal, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Ya, halo, selamat pagi Pak Afdal. Pagi Mas Prasetyo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Pak Afdal. Kita akan review terlebih dahulu. Ini menarik kalau kita cermati perkembangan dari industri keuangan syariah juga menjadi fokus dari pemerintah, termasuk di dalamnya adalah industri halal. Nah, bagaimana Pak update-nya, kondisi terkini saat ini seperti apa untuk industri halal di tanah air? Baik, terima kasih Mas Prasetyo. Jadi memang alhamdulillah industri halal itu adalah bagian dari industri yang existing yang ada di kita ya. Pada saat ini di akhir kuartal 2022 kemarin itu ada mencatat pertumbuhan di halal value chain sekitar 5,5%. Jadi pertumbuhan ini sangat baik. Kita melihat trennya akan semakin besar ke depan karena memang bagaimanapun Indonesia sebagai negara yang majority populasinya adalah Muslim, demand terhadap produk-produk halal ini makin besar. Dan tidak hanya dari sisi demand ya, kita memiliki kemampuan untuk memproduksi produk-produk halal untuk kita sendiri dan juga untuk pasar dunia. Nah, ini yang kita akan coba gerakkan supaya lebih besar lagi, bagaimana kekuatan Indonesia bisa mensuplai produk halal ke pasar-pasar yang menjadi target kita yang akan datang ke depan. Nah, pemerintah sendiri melalui Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah yang terdiri dari 16 kementerian dan lembaga, Kementerian PPN Bappenas kemarin sudah memasukkan kegiatan prioritas pengembangan industri halal itu tadi sudah disebutkan ya. Ada 7 proyek prioritas nasional yang kemudian merupakan bagian dari pengembangan industri halal. Jadi kita memang ingin mencapai target yang dicanangkan oleh Pak Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin, Pak Wapres. Bagaimana kita 2024 ini Indonesia akan menjadi pusat produsen halal dunia. Baik, kalau memang sudah ada proyeksi dari industri halal di Indonesia begitu dengan tadi pengajuan tahun 2023, Anda melihat bottleneck ataupun tantangan apa saja yang masih ada dan masih menyelimuti industri halal di Indonesia? Ada beberapa hal yang mungkin menjadi tantangan buat kita challenge ke depan ya. Terutama kalau kita lihat bagaimana aspek halal di masyarakat, literasinya perlu kita tingkatkan untuk lebih baik lagi. Saat ini pemerintah menganggarkan kuota 1 juta sertifikasi halal untuk usaha mikro dan kecil yang diberikan secara gratis. Jadi sangat besar sekali kontribusi pemerintah untuk mendorong usaha mikro dan kecil kita untuk bisa mampu bersertifikat halal. Ini adalah merupakan perwujudan bagaimana kita ingin menghadirkan produk yang halal kepada masyarakat kita. Di sisi lain, di dalam sektor menengah dan besar, kita ingin mengenjot pertumbuhan.
melalui kawasan industri halal, Oke. melalui ekspor produk-produk halal yang kita kembangkan kerjasamanya semakin banyak lagi dengan negara tujuan ekspor. Nah ini yang akan menjadi program-program prioritas kita ke depan. Jadi ada sektor yang terkait dengan makanan minuman, kemudian sektor modest fashion, farmasi dan kosmetik itu juga merupakan suatu hal yang sektor unggulan kita ke depan, dan juga pariwisata halal atau kita kenal dengan pariwisata ramah muslim. Merupakan suatu keunggulan Indonesia ya untuk ke depannya untuk bisa menjadi menyambut tamu para wisatawan yang hadir ke Indonesia, baik wisatawan domestik maupun wisatawan dari mancanegara, untuk bisa berwisata di Indonesia, menikmati keindahan alam, menikmati makanan halal dan budaya Indonesia yang sangat baik dengan ramah kepada para wisatawan. Ya, Pak Afdal, tapi kalau kita lihat beberapa sektor unggulan ya untuk industri halal di Indonesia, tadi Anda katakan ada makanan minuman, mode, fashion, kemudian juga farmasi sampai dengan kosmetik serta pariwisata. Tapi Anda melihat bagaimana dengan 1 juta tadi untuk pelaku UMKM yang akan mendapatkan sertifikasi halal. Sejauh mana realisasinya? Ya, saat ini dari jumlah kuota yang sudah dikerjakan oleh BPJPH khususnya ya, Oke. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, sudah ada sekitar 85.000 Oke. sertifikasi halal yang self declare ya. Self declare atau pernyataan pelaku usaha yang diberikan kepada mikro dan kecil. Ini memang masih jauh dari target 1 juta pemerintah, Ya. tapi ini akan kita coba genjot melalui apa? Melalui pelatihan para pendamping. Usaha mikro dan kecil itu biasanya mendapatkan suatu kesulitan untuk mengajukan proses pengajuan sertifikasi halal, bukan karena mereka masalah biayanya. Pemerintah sudah mengalokasikan biaya, mereka tidak dikenakan biaya usaha mikro dan kecil. Yang menjadi isu adalah bagaimana mereka ini bisa didampingi, bisa mengerti proses pengajuannya, bisa paham apa-apa saja mereka harus taati di dalam proses produksi. Oleh karena itu kami mendamping BPJPH itu sudah melatih lebih dari 20.000 ya, 20.000 tenaga pendamping proses produksi halal, dan di tahun ini ditargetkan tenaga pendamping ini mencapai 50.000 orang. Dengan harapan itu bisa menjangkau tadi yang 1 juta pelaku usaha mikro dan kecil ini kita bisa sertifikasi halal cepat lagi. Ya, 85.000 tadi Anda katakan begitu ya Pak Afdal, sementara targetnya 1 juta. Anda melihat ini apakah memang kaitannya dengan literasi yang masih rendah atau memang persyaratan dan juga aksesibilitasnya yang belum bisa menjangkau semua pelaku usaha mikro maupun kecil tadi yang bisa mendapatkan sertifikasi halal? Ya, halo? Baik pemirsa, nampaknya kami sedang mengalami gangguan komunikasi dengan Bapak Afdal Alyasar, Direktur Industri Halal Komite Nasional Ekonomi dan Syariah. Baik, ini kaitannya dengan perkembangan industri halal di Indonesia. Tadi sudah disampaikan memang target dari 1 juta sertifikasi halal yang diharapkan bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah Indonesia. Tadi sudah disampaikan 85.000 yang sudah mendapatkan sertifikasi halal. Berarti memang masih banyak pekerjaan rumah yang harus segera ditempuh dan juga dilakukan. Sehingga nanti akan lebih banyak lagi pelaku UMKM yang sudah mendapatkan sertifikasi halal. Karena kita tahu sertifikasi ini tentu menjadi suatu hal yang penting yang memberikan jaminan kepada masyarakat Indonesia terhadap produk, tadi jenis-jenis dari sektor makanan minuman, mode, fashion, kemudian juga ada kosmetika, farmasi, serta pariwisata yang benar-benar bisa memberikan satu ketenangan dan kepastian tentunya bagi konsumen di tanah air dalam mereka melakukan pembelian ataupun ya kita tahu ada yang dimakan ataupun digunakan begitu, bahwa ini ada jaminan halal, itu dia bagi masyarakat di tanah air. Baik, kita akan mencoba kembali untuk melakukan hubungan bersama dengan Pak Afdal. Kita akan mencoba kembali. Halo Pak Afdal. Halo. Ya. Sudah bisa mendengar suara saya dengan jelas Pak Afdal? Bisa. Oke, Pak Afdal tadi sempat terputus, lantas mungkin bisa Anda jelaskan kembali bagaimana dengan upaya tadi. 85.000 target 1 juta, sementara Anda sudah melakukan proses pendampingan. Dan ini lebih kepada aksesibilitasnya yang tidak menjangkau semua pelaku UMKM di tanah air kah? Atau Anda melihat karena memang prosesnya yang cukup berliku, meskipun Anda katakan tadi ini
tidak ada biaya begitu yang harus dikeluarkan. Silakan Pak Afdal. Ya, pertama Ya, oleh baik. di BPJPH. Ya, Aplikasi Si Halal yang ada di BPJPH saat ini bisa diakses dari manapun, dari seluruh pelosok Indonesia. oke. Kami untuk kids ya, Pak Afdal, halal ini untuk bisa membantu para pelaku usaha UMKM. Pak Afdal, mohon maaf nampaknya kita mengalami gangguan komunikasi begitu. Nanti kita akan sambung kembali, kita akan jeda dulu sebentar ya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Berikut ini kami sampaikan infografik terkait dengan permohonan sertifikasi halal melalui LPPOM MUI, Majelis Ulama Indonesia. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda tahun 2021 dari permohonan sertifikasi halal dari LPPOM Majelis Ulama Indonesia dibandingkan dengan tahun 2022 ada peningkatan hingga 48%. Dari 10.337 pelaku usaha meningkat menjadi 15.273 pelaku usaha di tahun lalu. Selanjutnya bagaimana dengan pengeluaran umat muslim untuk produk dan layanan halal? Di tahun 2020 kita lihat mencapai 184 miliar dolar Amerika dan diproyeksikan ataupun prediksi tahun 2025 mendatang bisa mencapai 281,6 miliar dolar Amerika. Jadi ini suatu pangsa pasar yang tentunya harus dimanfaatkan oleh pelaku usaha di dalam negeri dalam mengejar sertifikasi halal begitu, dan ini menjadi jaminan terkait dengan produk-produk halal yang mereka tawarkan kepada konsumen. Dan kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Afdal Aliasar, Direktur Industri Halal Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Baik Pak Afdal. Ya, Mas Prasetyo. Baik, kita lanjutkan kembali Pak Afdal. Nah, kalau memang tadi kita lihat grafis yang sudah disampaikan, trennya naik terus ya. Dari pengajuan ataupun permohonan sertifikasi halal yang dilakukan oleh pelaku usaha dibandingkan 2021 ke 2022, naiknya 48%. Kemudian proyeksi dari pengeluaran umat muslim untuk produk dan layanan halal ini juga sangat tinggi, dari 184 miliar menjadi 281,6 miliar dolar Amerika. Nah, ini kan sebenarnya pangsa pasar yang luar biasa besar begitu yang harus dimanfaatkan pelaku usaha, dan seberapa pentingnya mungkin ini bisa Anda sampaikan juga sertifikasi halal yang harus didapatkan oleh pelaku UMKM maupun kelas menengah lainnya. Silakan. Ya, baik. Ada dua hal sebenarnya yang perlu kita lihat terkait dengan sertifikasi halal. Oke. Pertama mengenai sertifikasi halal untuk usaha mikro dan kecil. Ini sebenarnya lebih kepada internal kita di Indonesia. Baik. Bagaimana Indonesia ingin memberikan suatu assurance yang baik kepada para konsumen kita untuk produk-produk yang mereka konsumsi sudah bersertifikasi halal. Karena masyarakat kita memang sangat banyak mengkonsumsi produk-produk yang dihasilkan oleh usaha mikro dan kecil. Kita lihat di pasar-pasar tradisional di seluruh wilayah pelosok Indonesia. Itu hal yang pertama, Mas Prasetyo dan para pemirsa. Baik. Nah, kedua, yang terkait dengan kue industri halal dunia yang spendingnya lebih dari 2 triliun US dollar setiap tahunnya. Dan di dalam 2 triliun US dollar setiap tahunnya inilah yang merupakan suatu hal yang sangat potensi untuk diambil oleh Indonesia. Yes. Kita melihat kebutuhan produk halal itu ini tidak hanya ada di Indonesia, tapi ada di banyak negara, di kawasan ASEAN, ada Malaysia, Brunei, Singapura, Thailand, dan segala macam. Jepang, Korea, itu meningkat kebutuhan demand produk halalnya. Oke. Apalagi kemudian negara-negara Middle East, mereka sekarang juga makin menyadari bahwa produk halal ini penting. Nah, negara-negara Eropa, Amerika, Australia, itu juga kita lihat demand produk halal meningkat. Nah, apa yang menjadi faktor penting untuk demand internasional ini? Tentu mereka melihat produknya, ya dilihatnya bukan produksinya oleh siapa, tapi dilihat apakah produk ini sudah bersertifikat halal atau belum. Iya. Kalau produknya sudah bersertifikat halal, nah sertifikat halal yang dikeluarkan oleh Indonesia inilah yang kita ingin nanti bisa diketahui oleh para konsumen yang ada di seluruh dunia. Karena mereka saat ini meyakini halal assurance yang ada di Indonesia sangat baik ya. Jadi kalau seandainya ada produk yang sudah bersertifikasi halal
di Indonesia, insya Allah mereka akan bisa yakin mengkonsumsi itu, dan itu akan menjadi suatu demand, suatu added value competitiveness tersendiri bagi para produsen-produsen kita di Indonesia. Jadi kami mengajak para industri khususnya yang menengah dan besar untuk bisa mengambil porsi pasar produk halal yang sangat besar tadi di seluruh dunia. Oke. Karena demand itu semakin besar, semakin tinggi angkanya, kita jangan sampai melewatkan waktu golden time ini, karena kita juga melihat di luar sana ternyata banyak negara-negara, bahkan majority non-muslim sekalipun, memproduksi produk-produk halal untuk para konsumen produk halal seluruh dunia. Nah itu dia. Lantas kalau kita masih terkendala dengan jumlah pelaku usaha yang bisa mendapatkan sertifikasi halal, apa yang perlu dicermati tadi? Apakah memang persyaratannya juga tidak terlalu mudah dimengertikah? Atau memang tadi literasinya juga yang harus dikencangkan lagi ataupun dimasifkan lagi begitu Pak Afdal? Dan juga bagaimana aksesibilitas yang mereka bisa dapatkan untuk bisa mendapatkan sertifikasi halal sejauh ini? Ya, bagi pelaku usaha menengah dan besar sudah tidak ada isu. Mereka sudah sangat well prepared ya Oke. untuk mensertifikasi produk mereka sangat baik. Begitu mereka sudah melakukan research untuk membuat satu produk, mereka sudah bahkan memulai terlebih dahulu melakukan konsep halal by design ya. Produk itu nanti adalah produk yang bersertifikat halal. Oke. Pelaku usaha menengah besar, mereka sudah memiliki halal assurance manager sendiri di pabrik-pabrik mereka, dan mereka dengan mudah melakukan sertifikasi halal. Dan ini akan menjadi suatu produk yang bisa memiliki daya saing besar nantinya untuk ekspor Indonesia. Nah, bagaimana dengan mikro dan kecil yang tadi lebih banyak mungkin untuk konsumsi di dalam negeri? Akses yang ada dari BPJPH dengan digitalisasi sudah dibuatkan aplikasi Si Halal namanya, yang memang sekarang sudah bisa diakses dengan sangat baik di seluruh pelosok Indonesia. Memang literasi menjadi suatu hal yang sangat-sangat penting untuk kita tingkatkan. Banyak juga mungkin para pelaku usaha di Indonesia ya, yang mikro dan kecil terutama, yang kadang-kadang juga merasa, wah ini saya sudah muslim, saya memproduksi produk halal, kenapa juga butuh sertifikat halal. Nah ini kita perlu Oke. memberikan suatu pemahaman yang lebih baik lagi, bahwa yang membeli produk Anda ke depan tidak hanya ada yang di sekitar kita, tapi kalau ini bisa ditingkatkan, penjualannya bisa mungkin naik, tadinya di toko-toko kecil, bisa naik ke supermarket, atau bisa bahkan diperdagangkan antar wilayah, antar provinsi. Dan kalau kemudian usaha tadi bisa naik ya, dari kecil naik menjadi menengah, menengah naik menjadi besar, kita akan betul-betul menjadi pusat produsen halal dunia. Kita menjadi akan pelaku usaha halal yang memang sangat bisa berkontribusi ya untuk memenuhi kebutuhan dari konsumen dan juga untuk meningkatkan perekonomian. Nah, proses pendampingan yang Anda katakan dari KNKS ini bekerja sama dengan siapa saja begitu? Karena kan ini tidak hanya di kota-kota besar, bahkan seluruh pelosok di negeri kita ini sebenarnya sudah aktif mereka menjadi usaha mikro begitu ya. Karena ini juga menjadi salah satu program pemerintah begitu, Go Digital untuk UMKM dan lain-lain. Tapi bagaimana dengan proses pendampingan yang harus mereka dapatkan begitu, Pak Afdal? Ya, saat ini di Indonesia BPJPH sudah memperbanyak ya jumlah lembaga pemeriksa halal yang sudah diakreditasi oleh BPJPH. Oke. Jumlahnya sudah lebih dari 30 lembaga pemeriksa halal. Zaman dulu pada saat hanya ada LP POM MUI baru ada satu sebelum tahun 2019, tapi saat ini kita sudah memiliki lebih dari 30 lembaga pemeriksa halal. Dan Oke. kita pun memiliki tadi jumlah pendamping yang sangat banyak. Pendamping ini ada di mana? Ada di perguruan tinggi, ada di para asosiasi-asosiasi usaha ya. Kita mengencourage para BUMN-BUMN yang memiliki binaan untuk juga bisa menjadi pendamping para pelaku usaha mikro dan kecil ini. Jadi pendampingan, program-program pendampingan yang ada di pemerintah dan juga di para pelaku usaha, baik yang korporat maupun yang BUMN, kita minta mereka untuk bisa mampu menjadi para pendamping untuk mikro dan kecil. Jadi harapannya melalui perguruan tinggi, melalui para halal center yang ada di Ya. kampus-kampus, melalui asosiasi keagamaan, masjid-masjid, dan juga lembaga-lembaga keagamaan lain, kita bisa tumbuhkan lebih banyak lagi program pendampingan. Dan tentu dari sisi pemerintah ya, bagaimana PTSP yang ada di seluruh pelosok Indonesia
bisa kita manfaatkan untuk menjadi channel bagi para usaha mikro dan kecil mendaftarkan sertifikasi halal Oke. yang akan mereka proses lebih lanjut. Nah, Jadi bagi pelaku pendaftaran usaha sertifikasi yang kelas menengah kemudian sampai besar begitu dari industri halal sendiri, apakah juga mereka memberikan satu kontribusi untuk pendampingan bagi pelaku usaha yang mikro tadi, Pak Afdal? ya, betul. Modelnya adalah melakukan kemitraan. Hmm, Para korporasi besar itu berupaya untuk mencoba melakukan supply dari lokal ya. oke, Apalagi di saat seperti sekarang setelah pandemi ini mereka semakin sadar ya bagaimana supply chain itu penting sekali dan yes. tidak boleh terganggu. Oleh karena itu kontribusi supply dari lokal haruslah diperkuat. Nah, bagaimana supply dari lokal itu datang dari mana ya? Datang dari para pelaku usaha mikro dan kecil ini. Raw material, kemudian bahan pangan, bahan-bahan agriculture, produk-produk pertanian perikanan. Ya, Ini kan semuanya datang dari pelaku usaha mikro dan kecil. Nah, oke. ini yang akan menjadi kemitraan ini yang perlu kita tumbuhkan secara kuat. Bagaimana mereka sebagai korporasi nanti bisa memiliki tanggung jawab sosial, Ya, ya dengan tadi melakukan pendampingan kepada para supplier mereka dan juga para supplier ya, tadi ya betul. dilakukan sertifikasi halal. Dengan Baik. cara seperti itu kami melihat bisa terjalin suatu halal value chain yang sangat baik ke depannya. Ya, selama ini nih Indonesia memang bisa dikatakan menjadi pasar justru ya bagi produk-produk halal dunia karena kita menjadi salah satu konsumen terbesar dunia juga untuk yang sektor makanannya, kemudian kosmetiknya. Apakah ini juga harusnya kita ya bangga menggunakan produk sendiri? Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda kembali sebentar, Pak Afdal. Ya pemirsa jangan beranjak dari tempat Anda, kami masih akan segera kembali usai pariwara. Berikut ini kita akan lanjutkan perbincangan bersama dengan Bapak Afdal Aliasar, Direktur Industri Halal Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, membahas bagaimana dengan perkembangan industri halal di tahun 2023. Baik Pak Afdal, kita akan lanjutkan kembali Pak Afdal. Kalau bagaimana Anda melihat pasar Indonesia? Konsumen kita ini memang cukup besar kalau kita bicara mengenai makanan dan minuman yang berbasis halal, kemudian juga kosmetik juga. Dan apakah ini bisa dimanfaatkan bagi pelaku usaha di dalam negeri bahwa kita bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri, Pak Afdal? Ya, betul sekali Mas Prasetyo ya. Jadi setiap tahunnya kurang lebih Indonesia itu mengimpor sekitar 150 miliar US dollar Oke, untuk produk makanan dan minuman. Termasuk juga hal-hal yang related seperti tadi ya, kosmetik dan lain-lain. Nah, kita melihat demand ini sangat besar. Kenapa kita harus mengimpor produk halal kalau seandainya produk itu bisa kita produksi sendiri dan bahkan Indonesia menjadi lumbung dari produsen produk-produk halal dunia. Nah, oleh karena itu kita perlu meningkatkan gaya hidup masyarakat terutama ya untuk bisa lebih bangga memakai produk dalam negeri. Pakailah produk dalam negeri, pakailah produk yang bersertifikasi halal. Dengan cara seperti ini kita tentu akan menjadi tuan rumah untuk produk-produk halal di dalam negeri kita sendiri. Nah, dan juga ini menjadi suatu hal yang sangat penting ya. Pada saat produk halal di dunia semakin diminati oleh para konsumen, oke. Indonesia memiliki peluang juga untuk bisa mempopulerkan produk-produk halal di banyak-banyak negara. Ke depan kami menginisiasi dari Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah untuk melakukan pertukaran data secara elektronik ya. Untuk diawali mungkin di kawasan ASEAN, bagaimana data sertifikasi halal yang ada di Indonesia Oke. itu bisa kita buat menjadi suatu data yang available secara elektronik dan bisa didapatkan di dalam transaksi perdagangan ekspor dan impor. Ini akan mendorong terciptanya perdagangan ekspor dan impor Indonesia menjadi ekspor dan impor yang lebih berintegritas, Oke. yang kemudian sertifikasi halalnya pun juga bisa diakses, terpercaya dan kita bisa mengurangi atau bahkan mungkin menyediakan sama sekali yang namanya katakanlah fraud untuk sertifikasi halal baik dari Ya. produk-produk halal yang akan masuk maupun produk-produk halal yang diekspor keluar Indonesia. Oke, berarti memang ini salah satu inisiasi yang dilakukan Indonesia ya terhadap perkembangan industri halal juga di kawasan ASEAN, Pak Afdal. Dan respon sendiri dari negara-negara peers kita seperti apa? Betul sekali. Jadi memang karena memang di tahun ini kebetulan Indonesia menjadi ketetuaan dari ASEAN, Ya, kita akan manfaatkan ini secara maksimal ya.
untuk bisa menggalang kekuatan terutama di ASEAN terutama untuk membuat market halal menjadi suatu hal yang sangat baik di kawasan ASEAN dan global nantinya. Kami sudah berkomunikasi dengan Malaysia Oke. dan mendapatkan respon yang sangat positif dari Malaysia mengenai inisiatif ini. Karena kita tidak bisa bergerak sendiri, kita harus bergerak secara bersama. Tentunya nanti kita akan angkat juga inisiatif ini oleh Indonesia, akan diangkat ke level OKI ya, Oke. negara-negara OIC country. Mudah-mudahan ini bisa menunjukkan bagaimana Indonesia memiliki leadership yang sangat baik untuk mendorong terjadinya perdagangan produk halal yang berintegritas di seluruh dunia. Baik, kalau memang kita sudah go ASEAN begitu kaitannya dengan keketuaan Indonesia sebagai di kawasan ASEAN begitu ya. Anda melihat apakah di internal dulu yang kita benahi begitu tadi kaitannya dengan sertifikasi halal sehingga industri halal kita lebih mature dan juga memiliki pijakan yang kuat untuk bisa melangkah secara global dalam artian ASEAN dan juga mungkin dunia internasional lainnya, dan apakah juga bagi pelaku usaha selain produk-produk yang bersertifikasi halal, tempat-tempat usaha mereka juga harus mencantumkan logo halal atau tidak sih sebenarnya Pak Afdal? Ya, memang secara paralel ya, baik di dalam negeri sendiri, para usaha mikro dan kecil, selalu kita dorong dan tahun ini pemerintah menganggarkan 1 juta sertifikasi halal gratis Ya. programnya untuk UMKM. Dan untuk yang menengah besar kita juga dorong supaya mereka mampu go ekspor lebih cepat lagi. Ah, Jadi peluang ini jangan kita sia-siakan. Oke. Kita mendorong pemerintah daerah dan juga pelaku usaha untuk memperbanyak kawasan industri halal. Saat ini klaster-klaster halal itu sudah mulai terbentuk ya. Baik. Jadi klaster-klaster industri halal disesuaikan dengan potensi daerah. Ada klaster makanan minuman, ada klaster fashion, ada klaster aircraft. Ini akan menjadi suatu sentra untuk pengembangan industri halal dan juga Baik. terkoneksi dengan kawasan industri halal di luar negeri lainnya. Oke, meskipun masih ada tantangan begitu dari sisi literasi dan jumlah dari pelaku usaha mikro, kecil begitu maupun menengah yang mengejar untuk mendapatkan sertifikasi halal, tapi kita sudah on the track lah ya bahwa Indonesia benar-benar nanti bisa menjadi pusat industri halal dunia begitu yang seperti diinginkan oleh pemerintah. Baik Pak Afdal, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang Anda berikan, tentunya insight yang Anda sampaikan menjadi salah satu juga informasi menarik bagi pemirsa IDX Channel. Selamat melanjutkan aktivitas Anda Terima kasih. kembali. Salam Assalamualaikum. sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.